saya sudah mulai timbul optimis gitu loh. Jadi optimis itu sebenarnya sudah ada dari awal. Cuman rasa optimis itu kan tumbuh ya. Iya. Seiring berjalannya pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan itu kan rasa optimis kita semakin besar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mengikuti video-video dari teman-teman Konco Sambat Yogyakarta. Masih bersama Konco Sambat Yogyakarta. Saya Daru Monokrom, kali ini dengan tamu kita Mas Didit Tambang. Halo Mas Didit, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Amin, sehat ya? Sehat. Sehat. Oke. Ini Sehat juga tuh kabarnya Mas Daru? sehat, alhamdulillah. Ini yang hadir di Konco Sambat kali ini nih termasuk beberapa waktu yang lalu dulu gitu. Saya kenal Mas Didit itu dulu waktu masih di Berbah ya. Saya datang waktu itu. Ya. Mungkin Mas Didit lupa. Ingat ya. Gitu ya. Ini Mas Didit Tambang, Mas Didit Konveksi Tambang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi owner dari Konveksi Tambang Yogyakarta ya. Betul. Konveksi Tambang Yogyakarta. Oke, sedikit Mas cerita tentang Konveksi Tambang Yogyakarta. Konveksi Tambang Yogyakarta. Saya rintis tahun 2012. 2012. Ya. Oke. Nama Konveksi Tambang itu saya rintis 2012. Bisa namanya Konveksi Tambang. Sebelumnya namanya Tirai Art Yogyakarta. Oke. Jadi gini, sejarahnya itu waktu itu saya iseng-iseng bertiga awalnya. Tirai Art Yogyakarta tapi bukan Konveksi Tambang Yogyakarta. Tirai Art Yogyakarta itu iseng-iseng bertiga sama teman-teman kuliah dan satu lagi teman SMA. Kuliah di mana Mas? Saya kuliah di Tambang. Tambang ya. Temennya tapi bukan Tambang, temennya sama-sama UPN tapi jurusan lain. Oke. Tirai UPN Art Yogyakarta. Lulusan UPN. UPN semua. UPN semua. Yang satu bukan Ding, yang satu salah satu perguruan di teknik nuklir. Terus waktu itu kita berkecimpung bukan di konveksi, Bukan di konveksi. tapi di jasa digital, cetak mencetak buku tahunan, spanduk dan lain-lain gitu. Nah itu Tirai Art itu jalurnya ke situ dulu. Iya. Terus saya tertarik dengan dunia sablon. Tapi teman-teman waktu itu sudah nggak begitu tertarik dengan ini. Akhirnya mereka pilih jalurnya sendiri-sendiri. Tapi masih status mahasiswa. Masih mahasiswa. Oke. Saya kan 2008 masuk kuliah, jadi 2010 masih mahasiswa. Gitu. Akhirnya teman-teman sudah kembali fokus ke kegiatan masing-masing, tinggal saya sendiri. Ya. Nah, akhirnya saya bertahan di belajar sablon. Belajar sablon. Masih dengan nama Tirai Art. Ganti menjadi Tirai Art Cloth waktu itu. Ya. Tirai Art Cloth, kalau searching di Facebook kayaknya sejarahnya masih ada. Masih ada Tirai Art Cloth itu. Gitu. Terus itu saya belajar sablon, kursus sablon 2011 atau 2012 awal itu saya kursus sablon. Di salah satu tempat kursus sablon di Yogyakarta. Ya. Kalau orang-orang zaman dulu pasti tahu. Namanya saya sebut enggak apa, boleh? Nggak apa-apa sih. Namanya Margo Kaos. Nah, ini salah satu tempat yang berjasa, sangat berjasa kepada kami karena memberikan banyak ilmu waktu itu. Itu karena belum banyak komunitas waktu itu kan belum banyak ya. Yang di ini ya, Pakal Baru itu. Ya, kayaknya di daerah Tamsis sih. Tamsis. Ya. Dekat Sritek. Dekat pabrik kain Pabrik ya. kain. Yes, betul. Bukan Sritek. Bukan Sritek, Jogjatek. Jogjatek. Iya. Kalau Sritek Sukoharjo. Iya. Sukoharjo. Oke. Gitu. Jadi sekilasnya seperti itu. Saya rintis akhirnya 2012 saya ganti nama Konveksi Tambang Yogyakarta. Kenapa memilih nama Konveksi Tambang? Simple, sebenarnya karena saya kuliah di teknik pertambangan dan saya tahu peluang di tambang itu cukup lumayan untuk uniform. Ya, uniform memang mau kaos, mau apa, event dan lain sebagainya kebutuhannya banyak sekali. Tapi pada saat beralih ke nama Konveksi Tambang itu marketnya sudah jadi Mas? Belum. Market sama sekali belum jadi. Marketnya masih sangat campuran ya. Masih campur-campur lah marketnya. Jadi mau dari
acara desa, mau dari acara kampus, Ya, komunitas. dan lain sebagainya. Ya, Bahkan bisa dibilang belum masuk ya, market yang saya kasih nama tambang itu belum masuk waktu itu. Gitu. Tapi saya ada harapan di situ, ada harapan, dan saya tahu market. Akhirnya saya mantep kasih nama itu Oke. supaya mudah diingat juga, konveksi tambang. Ini Mas, apa namanya? Alasan Mas Didit itu memilih segmen pasar tambang itu, selain memang tadi ada gambaran ini bisa diolah nih. Betul. Gitu. Hal lainnya Mas? Hal lainnya itu adalah karena kan basic saya tambang ya. Tambang. Basic saya itu tambang, jadi saya banyak circle atau teman-teman itu di tambang. Linknya sana. Linknya itu di tambang. Ada harapan besar suatu saat dengan saya banyak link di tambang, teman-teman juga lama-lama kan dia akan posisi naik semakin tinggi kan. Jadi saya untuk penetrasi masuk ke pasar mereka, masuk ke ranah tambang itu akan lebih mudah dengan saya banyak channel di dalamnya gitu loh. Kalau sekarang target pasarnya konveksi tambang terbesarnya itu berarti di dunia itu. Di dunia itu, betul. Kalau komposisi persentasenya ada order terbesar berapa persen di sana masuk? Persentase sih belum begitu ini ya, belum begitu besar sesuai dengan harapan saya. Cuman perlahan mulai naik ya, mulai naik, trennya itu naik gitu loh. Kalau di angka berapa? Kalau di angka saat ini mungkin baru 35%. 35%. Ya. Berarti sisanya itu umum ya? Ya, masih general. General ya. Iya. Kemudian Ada gini masih. Mas, kalau untuk garapan ini, terkenalnya konveksi tambang itu ambilnya tuh di kemeja, PDH, PDL, jaket, kayak gitu ya. Ya. Jadi benar, memang itu pasarnya terbesar di situ Mas. Ya, betul. Jadi kami itu memang paling banyak mengerjakan itu semacam jaket, kemeja, kursa, PDH, celana, nah gitu. Kain-kain yang kaku. Oh, Kain-kain yang tidak melar seperti kaos, hoodie, jumper gitu dan lain-lain. Nah, saya kerjakan juga kaos, kan saya basicnya sablon ya awalnya, tapi malah kebentuknya di situ. Iya. Nah, komposisinya persentase mungkin sekitar 80-20 ya, atau 75-25. Ya. 75 untuk yang bahan-bahan drill, ya, jenis-jenis bahan kemeja, kaos, jaket, sisanya untuk yang kaos, sweater itu. Oh gitu. Oke Mas, ini saya ada gambaran dulu kenal Mas Didit awal itu sempat jadi dosen ya, cerita ya. Gitu ya, sempat jadi dosen ya Mas. Betul, sempat jadi dosen. Berapa lama itu Mas? Saya jadi dosen itu 1 tahun. 1 tahun. Ya. Terus akhirnya kenapa kembali lagi ke dunia sablon menyablon konveksi ini? Apa Dunia penggombalan ya? Iya. Apa feel-nya lebih besar di sini atau pertimbangannya apa Mas? Bisa memutuskan ini pilihan aku. Saya sebenarnya pada basicnya itu suka edukasi, itu suka. Jadi Ya. dosen itu saya suka banget sebenarnya. Oke. Cuman ternyata saya terlanjur masuk ke dunia bisnis. Pada saat saya masuk dosen itu saya sedikit cerita ya. Iya, Sedikit boleh, cerita. silakan. Kenapa kok saya masuk dosen? Padahal tadinya saya sudah tidak berencana masuk dosen. Iya. Jadi waktu itu istri saya, ya yang calon istri saya yang sekarang sudah jadi istri saya itu agak ragu dengan pekerjaan saya. Di dunia konveksi ini. Betul, Oke. agak ragu. Ya pada intinya bahwa oke lah kalau kita mau menikah, ya coba bisnis jalan, oke, nggak masalah. Tapi kalau ada juga ada kerjaan tetap. Iya. Ada kerjaan tetap yang bisa dijaga istilah itu. Gitu. Pandangan calon seperti itulah ya. Gitu. Karena dia kebetulan juga dosen. Dosen. Dosen juga. Jadi istri saya dosen, saya belum dosen waktu itu. Hanya mahasiswa lontang-lantung. Nah, terus ya oke lah gitulah. Oke. Kenapa enggak gitu, saya coba. Seiring berjalannya waktu, nah di situ baru kerasa bahwa terbentur ya. Idealisme dengan realita. Gitu loh. Jadi idealisme saya itu kalau mengajar ya harus powerful, ya harus fokus ke mahasiswa supaya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang maksimal, memang bagus gitu loh, memang baik gitu loh. Sementara terbentur dengan keadaan di mana saya fokusnya
nggak bisa pun penuh gitu loh. Saya harus memikirkan pekerjaan saya. Ini? Saya harus menghadapi konsumen yang bisnis, yang konveksi. Yang konveksi. Oh, jadi itu Konveksi waktu tambang. itu jalan bareng berdua ya? Jalan bareng. Jalan bareng ya? Karena Oke. Itu kan 2015. Saya itu kalau nggak salah 2015 2016 jadi dosen itu. Di STT Nasional itu. Jurusannya tambang juga. Sesuai dengan ini bidang keilmuannya. Sesuai bidang keilmuan saya, basicnya di situ. Terus saya coba rasakan di pertengahan jalan ya dapat setengah tahun gitu. Wah, ini kayak nggak bisa lama-lama di sini. Kecuali saya bisa lepas bisnis saya dalam keadaan dia berjalan tanpa, bukan autopilot ya, tapi kalau konveksi disebut autopilot itu cukup sulit sekali. Ya, tapi paling enggak saya fungsinya hanya koordinator yang tidak primer gitu loh. Udah ada yang primer di sana dan saya hanya membantunya untuk melancarkan pekerjaan gitu. Tapi belum bisa waktu itu, saya masih primer di situ, tugas saya masih sangat-sangat besar, masih utama. Ibaratnya kalau nggak ada saya itu pekerjaan bisa dibilang akan mudah kacau. Iya. Akhirnya kebentur antara realita dan idealisme saya sebagai seorang dosen, harus yang bagus, harus yang ini itu. Akhirnya saya tidak bisa lama-lama di situ. Saya putuskan, oke, saya tidak lanjut. Ya, saya tidak lanjut, dan kebetulan waktu itu kan kontrak juga. Jadi sifatnya dosen di tempat itu tuh memang dosen awal waktu dikontrak. Saya tidak lanjut kontraknya dan akhirnya saya fokus ke konveksi. Apa karena pertimbangannya juga ini Mas, apa pasarnya sudah terbentuk begitu? Pasar sudah mulai kebentuk ya 2000, karena kan saya membangun pasar kan 2012. Terus kan aset 2015. juga sudah banyak gitu. Itu salah satu pertimbangan juga. Betul. Jadi Gitu ya. saya sudah mulai timbul optimis gitu loh. Jadi optimis itu sebenarnya sudah ada dari awal. Cuman rasa optimis itu kan tumbuh ya. Iya. Seiring berjalannya pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan itu kan rasa optimis kita semakin besar. Atau mungkin juga ini Mas, apa namanya, ada unsur pembuktian pada istri waktu itu juga. Jadi makin gitu ya. Betul. Jadi harus ada bukti. Itu juga tidak semerta-merta tidak segampang itu untuk saya bilang ke istri saya bahwa saya tidak lanjut jadi dosen. Ya, jadi memang saya walaupun membuktikan tapi juga harus pelan-pelan lah memberitahu gitu loh. Ya gitu, karena memang istri saya udah kadung janji kan waktu janji nih. Istri saya bilang tuh gini. Tapi ya janjinya biar nak nikah. Katanya mau jadi dosen sama wirausaha gitu loh. Itulah kalimat yang berat tuh di situ. Tapi akhirnya istri mengerti. Akhirnya istri mengerti. Pas ini adalah pilihan untuk mencari nafkah, pilihan yang dianggap settle di sini. Ya. Mungkin dia melihat saya bekerja seperti apa tuh. Jadi saya naik urusan kerjaan, urusan tanggung jawab kerjaan itu number one. Jadi harus tak utamakan, kadang sampai pagi saya bekerja waktu itu ya, waktu itu. Dan saya membangun sampai saya sebut bisnis saya itu sudah aman gitu loh. Oke. Terus ini Mas, ada tagline di konveksi tambang itu apa, 1000 karyawan ya? Ya, itu mimpi kami itu masih saya cantumkan di mana-mana. Salah satunya di invoice yang diterima semua konsumen itu adalah mimpi 1000 karyawan tahun 2026. 2026. Sekarang tahun berapa? 5 tahun lagi ya? 2021 sekarang. Ya. Berarti 5 tahun lagi. Betul ya teman-teman yang nonton ini ya, saya minta doanya mudah-mudahan konveksi tambang Yogyakarta atau usaha apapun yang saya bangun ya saat ini bisa mewujudkan mimpi kami bersama, karena itu adalah tim ya. Kami adalah tim dan kami memiliki mimpi bahwa kami memiliki 1000 karyawan untuk tahun 2026. Ya, mohon doanya, mohon diaminkan, mudah-mudahan Allah mendengar dan memudahkan langkah kami. Sedikit ya Mas Darius, sedikit cuplikan minta doa. Ya, oke, siap. Itu menginspirasi. Terus ini Mas, apa gini? Dalam mentargetkan itu goal, dalam menggolkan target itu terbalik malah. Menggolkan target itu ada step-step toh. Gitu. Kalau melihat latar belakangnya Mas Didit pasti orang yang terukur, sistematis, masif kayak gitu ya. Ada tolak ukur kayak gitu. Itu ada konsep itu dijalankan Mas? Dijalankan Mas. Jadi tertulis Mas? Tidak tertulis. Masih di ini aja, direkam di kepala aja. Enggak sih, saya tulis tapi maksudnya gini loh, bukan tertulis secara dalam artian
ada parameternya khusus gitu, enggak. Cuman Enggak, Mas, saya enggak pakai parameter. Enggak pakai parameter, tapi saya melihat saya gini, punya target sendiri. Jadi misalkan tahun ini target saya apa, langkah-langkah, batu loncatannya apa. Sampai akhirnya saya ada di titik bahwa ketika saya bertahan di konveksi, ya, ketika saya bertahan hanya satu bisnis konveksi, untuk pencapaian mimpi itu akan lebih sulit. Oh gitu. Sampai akhirnya saya berputar otak. Oke. Konveksi untuk mengisi satu kapal konveksi untuk saya isi 1.000 orang itu agak berat ternyata. Membangunnya, saya harus membangun konveksi yang sangat besar. Akhirnya saya harus membangun kapal yang sangat besar. Oke Mas, itu ide yang bagus sekali, bisa dituangkan di di bincang-bincang kita, tapi dipotong dulu sebentar biar teman-teman penasaran ngikuti sesi berikutnya di part kedua. Oke, Kanco Sambat Yogyakarta, kita ketemu di part kedua bersama Mas Didit Konveksi Tambang Yogyakarta. Ciao.